Mmm, Kita bahas apa sih? Bahas Kagak udah. tahu lu mau bahas apa tadi. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Selamat siang. Dengan Bapak Salam siapa sejahtera ini? bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krido Wanu Yulianto. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Wow. Saya ini siapa? Saya Indah. Indah. Dan grogi, Mbak? Biasa aja, kenapa? Saya grogi banget ini di samping Bapak Krido Wahana Yulianto, kebetulan ya gemeteran ini Nggak biasa masuk TV ya? Enggak biasa, Pak. Makanya saya mau dada-dada dulu nih. Susah memang kalau masuk TV dengan ukuran Iya, badan seperti kita. besar ya. Iya. Oke. Gimana? Lucu ya, Bapak ya. Enggak, biasa aja. Oke, hari ini kita mau ngebahas santai nih, Pak. Kebetulan berkaitan dengan promosi PPDB. Kan ini, Pak. Betul. Karena sampai hari ini kita belum mendapatkan juknis dari pusat, kan? Jadi kita tidak bisa ngomong apa-apa soal PPDB ya. Betul. Iya kan? Tapi kita harus membahas juga tentang masalah PPDB, promosi PPDB. Apa yang dibahas, Pak? Menurut saya SMK Negeri 2 Banjarmasin salah satu pelopor dalam promosi sekolah. Pelopor ya? Ya, untuk bidang SMK ya. Betul. SMK negeri. Saya tidak bilang SMK swasta, tapi SMK negeri. Karena mungkin budaya kita adalah ketika kita SMK negeri maka kita tidak perlu promosi kembali. Nah, menurut saya justru itu adalah hal yang kurang tepat. Kenapa? Karena intinya adalah sekolah itu ingin mendapatkan inputan atau siswa didik yang berpotensi dari awal. Mereka juga harus tahu seperti apa sebenarnya jurusan A. Dia ngambil jurusan A itu belajarnya apa, nanti lulusnya jadi apa, potensinya ke depan seperti apa. Dan yang harus hadir itu tidak hanya siswa, tapi orang tua. Karena yang terjadi selama saya menjadi guru di SMK itu adalah banyak siswa yang salah masuk jurusan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah diminta atau disuruh orang tua untuk ambil jurusan itu. Selain dia ikut teman-temannya atau pasrah karena nggak ada lagi yang bisa dipilih. Yang penting saya kuliah, Yang penting saya masuk sekolah, kemudian nanti kuliah atau nanti kerja. Motivasinya berbeda. Makanya promosi ini butuh. Kenapa? Satu, ketika siswa yang masuk ke sekolah kita atau SMK Negeri 2 Banjarmasin khususnya itu adalah siswa yang memang ingin mengambil jurusan itu dan orang tuanya istilahnya mengikuti apa sih passion anaknya, keinginan anaknya. Mungkin karena dia suka menggambar, dia ambil animasi. Betul. Kemudian mungkin dia bisa coding. Saya tidak bilang bahwa saya suka main game lalu akhirnya ke RPL. Itu terjadi juga di saya. Ketika saya suka main game maka saya ngambil RPL, IT ya? Lalu istilahnya jauh sekali gitu loh. Nah, itu yang harus diketahui oleh siswa dan orang tua siswa, potensinya di mana. Kayak misalnya kita punya salah satu jurusan potensial kok. Kita kan berawal dari pekerjaan sosial jurusannya. Itu kalau menurut saya itu potensial. Kenapa? Karena lulusan dari pekerjaan sosial itu bisa jadi caregiver. Kalau di luar negeri bilangnya seperti itu. Iya, dan sangat dibutuhkan, Pak. Jepang itu pakai. Iya, betul. Jepang itu karena eldernya atau istilahnya orang-orang Jepang yang sekarang itu lebih banyak rata-rata berusia tua. Lanjut ya, dan gajinya itu besar gitu. Betul. Saya dapat informasi dari BMP 2 TKI bahwa 25 juta itu wajar gitu per bulan. Per bulan gitu loh. Jadi kalau memang mau peningkatan taraf hidup keluarga atau taraf hidup sendiri pribadi, ya kenapa nggak keluar negeri? Kita di sini mungkin dapat satu UMR lah ya. Iya. UMR 2,5 juta. Anggap aja begitu.
10%-nya dari yang kita dapat dari luar negeri gitu loh. Kenapa nggak kita berkeinginan untuk punya taraf hidup yang baik? Kita tabung banyak-banyak dari luar negeri, habis itu anggap aja di Banjarmasin kita piara kambing, piara sapi di Banjarmasin kan udah banyak, udah puluhan, baru kita pulang tuh berhenti untuk memelihara kambing dan sapi tersebut. Kan banyak dagingnya. Analoginya bagus ya. Betul sekali. Iya. Atau kita tanam sawit, minyak lagi banyak-banyaknya kan. Betul. Di sekitar rumah kita tanam sawit ya kan. Nggak bisa sembarangan tanam sawit, Pak. Itu kan ceritanya. Iya, oke, ceritanya. Ya seperti itu. Jadi harusnya adalah seperti itu. Tapi memang yang bisa keluar negeri itu yang qualified. Iya. Jadi kita keluar negeri tidak sebagai pembantu. Betul. Tapi kita keluar negeri sebagai tenaga ahli. Memang kalau saya diskusi sekarang malah memang ada kalau keluar negeri itu ada biaya. Ada biaya yang harus dia bayar di awal. Iya. Itu sama pemerintah dibantu, disupport, ada berbentuk kayak pinjaman ringan. Betul. Sehingga anggapannya adalah oke, dia angsurannya per bulan 2,5 juta. Lah itu 2%-nya doang dari 25 juta kok. Iya. Dia masih bisa kirim kemana-mana kok gitu loh. Itu yang legal ya. Legal Yang itu. legal. Pasti Jangan legal. sampai memikirkan untuk masuk yang non legal karena tidak ingin membayar pajak devisa kan biasanya ada tuh Pak. Orang-orang yang berpikir kalau iya, kalau tidak memikirkan yang ilegal itu biasanya satu, dia mikirnya adalah biayanya besar. Tapi kan sekarang sudah difasilitasi oleh negara. Iya. Ribet pemberkasannya, ya namanya istilahnya legal ya pasti pemberkasan dokumen Harus lengkap, bisa. gitu, iya. Nah kayak di Jepang itu sebenarnya mereka kalau memang sebagai tenaga ahli di sana, mereka memang butuh ada namanya kayak ujian bahasa Jepangnya. Itu kalau memang dia bisa dalam 2 tahun bisa lulus itu, maka dia jadi pegawai permanen bisa bekerja di Jepang gitu. Dan memang istilahnya banyak lah dia dapat penghasilan besar, kemudian jaminan kesehatan dan apapun di sana di cover. Disupport ya. Iya, ini kan kita lagi ada BP 2 TKI kemarin ada diskusi juga dengan Korea. Yang dibahas juga hal yang sama gitu loh. Apa tadi namanya? Di sana? Enggak, pekerjaannya. Oh, apa tadi saya lupa ya. Caregiver. Jadi sebenarnya Pak bukan cuma di luar negeri sekarang. Di Jakarta pun beberapa teman saya itu mereka malah gini, ada nggak orang yang mau jagain orang tuanya di rumah sakit, cuman menjaga. Security berarti? Bukan di dalam kamar. Jadi kayak membantu untuk misalkan minum. Karena yang saya tahu dari teman saya itu dia bekerja semuanya kan. Jadi untuk meninggalkan orang tua. Jadi mereka hitungannya jam. Oh iya, mahal dong berarti ya. Mereka hitungannya jam di sana. Jadi bukan cuma di luar negeri, sebenarnya di Indonesia pun sekarang itu jadi pekerjaan. Lah iya. Yang bukan rendah, malah kan freelancer ya bahasanya ya jadinya. Memang begini. Budaya di Indonesia yang membuat bahwa caregiver untuk yang manula itu kurang dihargai. Nah, itu masalah. Kenapa? Karena budayanya mengatakan bahwa harusnya anaklah yang menjaga orang tuanya. Sehingga ketika ada caregiver itu dianggap penghasilannya tidak besar. Tapi saya udah lihat seperti yang kamu bilang di Jakarta. Di Jakarta juga ada di daerah pantai Indah Kapuk. Betul, Jakarta ya. Itu ada semacam kayak daycare buat manula. Iya. Daycare buat manula. Jadi di pagi hari mereka diantar oleh anaknya ke tempat tersebut. Di situ, di tempat itu mereka melakukan banyak aktivitas kesehatan, kemudian ya istilahnya bersosialisasi, kemudian istirahat, banyaklah istilah aktivitas yang jelas untuk meningkatkan kemampuan masih motoriknya, kemudian supaya tidak sepi di rumah. Iya, jadi ada yang jaga. Tetap betul. Bergerak ya. Dan ketika sore diambil oleh anak-anaknya atau malam diambil oleh anak-anaknya, jadi tidak kesepian, merasa juga masih berarti buat lingkungan. Betul. Itu hal penting kalau untuk di Manula. Jadi anaknya juga tetap bisa melakukan pekerjaan menghasilkan uang. Iya, nggak mikir. Dan itu kelasnya tidak main-main. Betul. Gitu. Jadi istilahnya kayak daycare kelas atas lah seperti itu. Dan untuk pekerjaan sosial sendiri itu di Kalimantan cuma SMK Negeri 2 Banjarmasin ya Pak? Yang punya jurusan. Itu. Dan memang kita juga coba kemarin, kebetulan saya juga bantu-bantu di
teman-teman di jurusan masing-masing untuk bikin unit produksinya. Karena memang kita menuju ke BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, pengharapan saya adalah nanti kita nggak cuman punya TK, nggak cuman punya penitipan anak, tapi juga kita punya penitipan manula yang memang saya mengharapkan kelasnya kita harus menaikkan kelas, di mana kita cuman punya daerah, punya pemerintah, tapi kita pelayanan dan fasilitasnya itu setingkat dengan swasta. Betul. Gitu loh. Jadi kita menaikkan taraf hidup atau istilahnya pekerjaan caregiver itu kita naikkan gitu loh. Itu bukan pekerjaan yang rendah, maksudnya itu spesial, Pak. Jadi rendah karena budaya Indonesia dan yang pemikiran memikirnya orang-orang seperti mikir itu. Iya. Balik lagi, tidak semua ada yang misalkan cuman dia anak tunggal, dia harus bekerja juga, tapi dia harus menjaga orang tuanya, ya bagaimana gitu kan. Iya. Bukan berarti dia harus berhenti bekerja dan siapa yang memberi makan nanti. Betul. Gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan. Jadi buat kalian yang bingung memilih jurusan, terus dapat bisik-bisik nih kalau pekerja, jangan salah kali. Tidak ada jurusan yang tidak baik. Iya. Kadang ada yang masuk ke SMK Negeri 2 Banjarmasin adalah pekerjaan sosial itu adalah jurusan yang ketika nggak dapat jurusan ini, lalu ke pekerjaan sosial itulah akhirnya. Justru kalau orang melihat potensinya, memang anak ini memang benar-benar serius belajar di jurusan tersebut, potensinya ada. Potensinya luar biasa. Luar biasa gitu loh. Ya, makanya saya mengajarkan sudah lama, sekitar 5 tahun ke belakang lah, untuk anak-anak ini untuk jangan melihat pekerjaan itu hanya di Indonesia. PR utama sekarang guru-guru adalah bagaimana siswa itu untuk mau bekerja sedikit lebih jauh dan lebih jauh lagi, tapi jauh itu sesuai dengan pendapatannya. Kadang yang sekarang adalah kita di Banjarmasin ke Gambut itu memang sudah luar kota, sekitar ya 15 kiloan lah dari sini ya, 15. Itu sudah tidak mau gitu. Padahal, itu PR besar bagi SMK dan orang tua. Iya. Karena saya lagi nyari industri yang di luar Banjarmasin, Pak, sebenarnya. Tapi masih di sekitaran Kalimantan. Karena untuk film dan broadcast sendiri itu kan agak bukan sulit, tapi kurang gitu. Kalau saya bukan sulit sebenarnya. Tidak terpublikasi dan mungkin kurang terorganisir, biasanya by project saja. Iya, jadi freelance-nya lebih banyak. Jadi istilahnya tidak ada badan usahanya, tapi ketika ada project ikut rame gabung. Kalau menurut saya itu sih karena memang ya Indonesia ini sedang berkembang ke ekonomi kreatifnya lagi banyak, lagi masif lah. Kalau kita lihat di beberapa job sheet online ya, sebenarnya industri ekonomi kreatif, seni dan ekonomi kreatif ini luar biasa, Pak. Banyak, bisa kerjain di mana-mana, di rumah bisa kerjain. Jadi saya banyak ngambil orderan dari Jawa untuk kenapa cuma dari Jawa? Harusnya dari LE atau dari NEY. Bahasa Inggris saya kurang good. It's not good gitu. It's poor for you ya. Jadi itu PR bagi Anda untuk belajar bahasa Inggris. Anda sarjana ilmu komunikasi, harusnya bahasa asingnya juga bagus. Makasih loh, itu sudah PR bagi Anda. Apa sih jasanya sudah diambil belum ya? Kan dia mengingatkan ijazah saya untuk mengambil Bapak. Saya sering lihat layar ke atas nih, karena layarnya harusnya ke bawah dikit mungkin ya. Ini kan siapa yang menaruh layar di atas? Bukan saya, Bu Kasum. Bidang sarpras. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya di pekerjaan sosial bukan cuma manula loh, Pak. Yang bikin saya senang tuh ketika mereka bisa memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu sekarang aja di Universitas Lambung Mangkurat ya, khususnya untuk itu ada jurusan khususnya, Pak, untuk itu. Pendidikan luar biasa. Dan dapat beasiswa loh, Pak, dari pemerintah. Ada salah satu kenalan saya, dia dapat beasiswa untuk mata kuliah itu, untuk berkebutuhan khusus itu. Kalau saya nggak salah ya, salah koreksi kalau Indonesia salah. Itu tadi Indonesia ini masih banyak berkembang di banyak hal lah. Kita beradaptasi banyak hal. Untuk disabilitas kita mungkin anggap aja 10 atau 15 tahun sebelumnya masih tidak melihat disabilitas itu adalah suatu kebutuhan. Betul. Untuk memfasilitasi para disabilitas. Dan kemudian mungkin Indonesia juga melihat bahwa di luar negeri disabilitas itu difasilitasi betul. Sangat. Karena memang ada di istilahnya di masyarakat kita banyak lah istilahnya orang-orang di
orang-orang yang berkebutuhan khusus yang memang kurang beruntung, yang itu juga harus merasakan benefit atau manfaat yang di setiap tempat mereka ada pengkhususan diberi fasilitas. Memang seperti itu. Di Indonesia khususnya Banjarmasin itu masih kurang Pak sebenarnya, karena yang kita lihat sendiri untuk di jalanan kan ya, untuk fasilitas umum sendiri itu banyak yang malah digunakan oleh orang yang normal. Ya makanya memang kalau orang disabilitas di jalan itu berbahaya, Pak. Iya, nggak maksudnya di pinggir jalan, maksudnya di pinggir jalan. Boleh serius nggak, Mas? Ini penontonnya anarkis Penontonnya sekali. terlalu excited dengan bintang tamunya saya. Iya gitu. Dan itu dari cuman dari segi. Ya kan kalau misalnya kalau di kota, kita bilang di kota ya, untuk di luar kota atau kabupaten mungkin masih minim. Di kota saya udah lihat untuk jalan istilahnya jalan apa itu, jalan trotoar sudah ada fasilitas yang untuk disabilitas. Udah sangat terbantu untuk anak-anak disabilitas. Tapi kan masih terbatas karena mungkin saya lihat pendanaan. Betul. Terkendala pasti di semua kegiatan tuh pasti pendanaan. Cuman tolonglah kita bersama-sama untuk menjaga fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah, betul Pak ya? Iya, memang orang Indonesia tuh sering melihat peluang dalam setiap kesempatan. Saya horor kemarin ketika mendengar sebuah KKN. Bukan KKN Desa Penari, bukan. Ya, jadi iklan deh. Jadi salah satu jembatan baru di Banjarmasin itu bautnya hilang. Dicuri. Lebih dari 100 kalau nggak salah. Itu pola pikir yang mencuri itu gimana gitu. Maksudnya itu buat fasilitas umum yang dimana mungkin saja keluarganya yang bakalan lewat. Itu dia. Jadi masyarakat Indonesia masih oportunis melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia, saya tidak bilang semua ya, banyak mungkin segelintir tidak banyak lah, segelintir masyarakat Indonesia yang oknum melihat bahwa oknum yang melihat bahwa keuntungan sesaat itu lebih penting dibandingkan sekarang saya dapat untung, besok kan belum tentu saya dapat untung, jadi dari keuntungan sesaat gitu loh. Betul. Jadi ada dan itu membahayakan orang lain kan, karena sesaat itu tadi dia butuh dapat rezeki saat itu. Misalnya ternyata salah satu kenalan beliau lewat di situ, ternyata kemudian terjadi bencana, nah barulah ternyata aku berdosa, aku telah mengambil bautnya gitu. Iya, tapi terus habis itu dia besok kesana lagi karena ngambil logam-logam yang lain yang udah jatuh itu tadi. Jadi sekalian. Plot twist sekali ya. Betul sekali. Ya itulah yang terjadi kita harus jujur fair lah dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Banyak sekali oportunis yang mengambil keuntungan sesaat. Iya, dan itu membahayakan gitu. Jadi yang kita kebalik back to topik ya Bapak. Ya, jadi karena baru menjelaskan satu jurusan, nih kira-kira nih Pak, untuk kan Bapak juga berhubungan dengan industri Pak. Industri bukan cuma yang ada di Banjarmasin tapi juga di luar Kalimantan. Kebetulan beliau itu sering jalan-jalan ya Pak ya? Bukan jalan-jalan, cuma apa istilahnya? Tugas luar kota, mencari rekan kerja. Iya, jadi beliau tuh luar biasa kesana kemari backpacker, dari satu masjid ke masjid yang lain. Betul, saya mandi di masjid itu sudah biasa. Dari satu masjid ke masjid yang lain, beliau mencari industri dan Semarang menjadi salah satu contoh kita untuk menghidupkan industri kreatif, betul Bapak? Jawa Tengah khususnya. Jogja dan Jawa Tengah. Kenapa kita mempunyai kiblat ke sana Pak? Karena kalau kita boleh jujur, itu Pulau Jawa adalah dulu antara Jawa dengan Kalimantan atau istilah Jawa dengan di luar Kalimantan memang gap perkembangan kemajuan daerahnya kalau kita bisa bilang memang jauh sekali. Betul. Perbedaannya. Iya. Tapi alhamdulillah semakin lama, saya tidak bilang bahwa presiden sekarang atau bagaimana atau presiden sebelumnya, cuman memang pemerataannya sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ya istilahnya anggapnya 10-15 tahun sebelumnya lah. Betul. Seperti itu. Nah, jadi di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan di Kalimantan untuk segala bidang, termasuk salah satunya ekonomi kreatif. Nah, kenapa kita ke Jawa Tengah? Mungkin jalan hidupnya ke sana, dan mungkin saya lihat bahwa
di Jawa Tengah dan Jogja itu industrinya lebih terbuka. Lebih terbuka Tuh istilahnya mereka welcome. Mereka welcome dengan kita. Tidak SMK membuat anak SMK menjadi saingan gitu. Iya, justru salah satu contoh di animasi di mana kita kerjasama, kita sudah subkontrak dengan salah satu studio di Jogja. Betul. Yang istilahnya order dari luar negeri. Ya, dari Malaysia. Saya mungkin tidak disclaimer judulnya apa, dan mungkin istilah kita nggak sebutkan, cuman alhamdulillah kita dapat proyeknya. Nah, studio itu melihat bahwa peluangnya adalah saatnya untuk bekerjasama dengan SMK, karena SDM di SMK juga sudah mumpuni, tinggal bagaimana menggiring siswa SMK itu untuk memenuhi standar kualifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen mereka gitu. Betul. Istilah menggiring ke sana dulu. Ketika standarnya sudah terpenuhi, maka SMK inilah sumber daya manusia yang mereka ketika kekurangan SDM, mereka bisa bagi-bagi. Alhamdulillah, istilahnya kita benar-benar disupport di situ gitu loh. Kita memang istilahnya berapapun nominalnya, yang penting anak-anak mengerjakan apa yang memang dibutuhkan oleh industri. Jadi standar kita naik gitu. Dan menjadi portofolio sendiri untuk anak-anak pengalaman ya Pak. Kayak gitu yang kita harapkan seperti itu. Jadi semua standarnya kita di sekolah pun ikut naik gitu. Betul. Standar di sekolah. Ada standar di sekolah. Iya. Untuk sekali ya mereka. Betul sekali, memang ini saya tidak tahan di sini sebenarnya. Panas ya. Panas. Tolong nanti bilangin sama yang punya. Saking banyaknya pengunjung di hari ketiga iya, walaupun hari ketiga tetap banyak pengunjung di Nanti tolong bilangin sama yang punya ruangan Pak untuk tambah AC lagi Pak. Gerah soalnya. Iya, sebenarnya sih sudah ditambah Mbak. Cuman istilahnya ya kedepannya saya harapkan ini nama ruangannya ya kita namakan Teknopark. Istilah untuk apa Pak ruangan ini sebenarnya Pak? Sebenarnya Teknopark ini untuk display produk-produk dari siswa SMK Negeri 2 Banjarmasin. Nah, on proses ke sana, saya juga mengharapkan Teknopark ini akan banyak nanti manfaat gunanya. Tidak hanya display, mungkin kita bisa tambah nanti workspace. Ya, saya mengharapkan menunggu workspace jadi ya Pak. Jadi misalnya kalau memang ada workspace, nanti kita rangkul teman-teman dari komunitas apapun yang kita harapkan sesuai dengan apa kompetensi yang ada di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Yang jelas namanya SMK berarti kan insya Allah harganya ya tidak mahal. Saya bilang bukan karena hasil karya siswa ya. Ya, jadi kita deket-deket lah istilahnya. Ayo, nih kalau mau butuh SDM nih ada siswa kita nih. Iya, tapi gitu. jujurli ya. Nah, itu Kak, jujurli Anda tuh memaksakan bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ya. Salah ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang nih Pak, hasil anak SMK tuh juga nggak bisa dibilang jelek, tapi juga kan banyak siswa jadi, SMK yang juara satu memang berkompeten. Jadi mereka tuh kompetensinya luar biasa. Kalau saya bilang hasilnya tuh udah setara sama profesional begitu. Jadi buat kalian nih, karena kita kepanjangan kayak udah lebih setengah jam nih Pak. Jadi buat kalian intinya kalau mau sekolah ke SMK bukan menjadi pilihan kedua, adalah pilihan pertama. Kalau kalian mau langsung kerja ya ke SMK lah. Kalau kalian mau kuliah, SMK juga bisa kuliah. Saya kuliah kok. Bapak kuliah Pak? Bapak SMK nggak dulu? Enggak. Oh enggak, saya SMK. Jadi memang kalau menurut saya ngomong sama beliau ini keselin. Kalau menurut saya begini. Apabila nanti ada adik-adik calon siswa SMK manapun, saya tidak bilang SMK Negeri 2 Banjarmasin. Betul. Yang jelas kalau kalian ingin bekerja, masuklah ke SMK. Tapi bukan berarti ketika masuk SMK lalu kalian yang penting belajar aja, tapi harus memang tekun untuk belajar di jurusan tersebut, karena betul kita ada magang, kita langsung ke industri, kita tahu kerja kita tuh begini gitu loh. Betul. Kita nggak nutup kemungkinan kok banyak siswa alumni SMK Negeri 2 atau SMK lain dan juga guru-gurunya itu juga punya project. Betul. Project istilahnya kita coba dari luar negeri yang udah dolar gitu loh. Jadi kalau memang mau masuk SMK ya jangan setengah-setengah kalau menurut saya. Karena kalau setengah-setengah hasilnya pun setengah-setengah, rezekinya pun setengah-setengah. Betul. Karena kalau saya pribadi, saya
senang di SMK Pak, bukan apa-apa ya. Iya, makanya Anda dari alumni balik lagi ke sini kan? Iya, walaupun saya sempat kerja di luar waktu itu. Jadi saya sempat kerja sambil kuliah, terus balik lagi ke sini. Jadi Karena Anda ini menyesal apa bagaimana begitu Mas? senang. Oh, Saya iya. senang. Saya senang sekali Senang dengan penyesalan apa bagaimana? asal tidak ditagih ijazah ya Pak. Oh iya. Maaf, muka saya serius. Iya. Jadi sebenarnya ini kita kembali lagi. Kalau kalian mau mendaftar ke SMK, silahkan dari hati kalian, dari passion kalian, jangan sampai. Ini berkali-kali loh saya ngomong gini nih Pak. Jadi jangan Berapa kali sudah ngitung belum? Udah ngitung. Harusnya dicatat memang. Harusnya Iya. alumni komunikasi itu mencatat. Ilmu komunikasi tidak mencatat Pak, tapi berbicara. Iya. Ya kan harus dari data. Iya betul sih. Jadi kalau Anda tidak mencatat, berapa kali kalau misalnya cuma sekali ternyata Anda bilang Kalau berapa saya kali? bilang ratusan, nanti saya bilang iklan. Ada sampai tunjukkan nanti. Tunjukkan gitu. itu loh data saya udah ngomong sama ini sama ini. Oh begitu. Iya, itu kan harus begitu. Ilmu komunikasi, Anda bicara berdasarkan data. Oke, akan saya catat Ya, Pak terima kasih Siap, atas sudah mengundang information-nya. saya di Iya. kegiatan. Jadi Semangat, SMK bisa. SMK bisa ngapain Pak? Bisa kerja, bisa belajar, bisa berkembang, bisa dapat rezeki banyak kalau memang Betul. benar-benar amin. Contohnya yang amin. di depan kita ya. Ya, depan itu alumni juga Alumni juga. banyak. Nanti alumni diundang ke sini juga podcast ya. Boleh nanti di dalam di ruangan yang lebih tertutup dan lebih dingin. Iya, harus dia bilang penghasilan dia berapa sekarang. Berarti coba nanti siapa tahu kita dapat Nanti diskon akan kita kalau ada kulik kegiatan ya. apapun. Betul, siap. Jadi terima kasih banyak Bapak Rido atas informasi Siap. hari ini, luar biasa. Keren, sukses. Ingat apapun pekerjaannya, kalau kalian memandang itu sebelah mata, kalian tidak akan bisa maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.